Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Faturrahman dengan NIM 2103842 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Eh, Nah, di sini pertama-tama saya akan mengerun dulu terlebih dahulu si proyeknya. Nah, di sini muncul halaman tampilan awal ya atau tampilan menu yang di sini ada tabel yang berisikan data-data user yang terdiri dari username, score, dan standing. Kemudian di pojok atas ada button kredit yang mana bila ditekan akan memunculkan kredit-kredit atau aset-aset yang saya gunakan untuk proyek ini. Kemudian di sini ada field username yang dimana sebelum kita play gamenya tersendiri itu username-nya itu harus diisi. Jika username-nya kosong, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan. Kita coba menggunakan username. Nah, kemudian ketika username sudah terisi, ketika kita mengklik button play, dia akan langsung muncul gamenya dan langsung berganti background. Di sini karakter bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, kemudian karakter bisa melompat. Tetapi karakter tidak bisa bergerak ke atas ketika dia sedang berada di udara. Kemudian skor dan standing karakter akan bertambah ketika dia menginjak pijakan baru. Jadi ketika dia menginjakkan pijakan yang ia pijak untuk kedua kali atau kesekian kalinya, itu skornya tidak akan bertambah. Jadi skornya hanya bisa bertambah satu kali ketika dia pertama kali menginjak pijakan tersebut. Nah, kemudian ketika dia bergerak ke kiri, dia tidak bisa menembus batas kiri frame dan dia juga tidak bisa menembus batas kanan frame. Nah, kemudian ketika dia jatuh ke bawah, maka dia akan game over. Nah, dan si data dengan username Didi, skor 580 dan standing 21 ini akan ditambahkan ke database dan akan dimunculkan di tabel. Ada. Kemudian kita bisa melanjutkan gameplay Didi sebelumnya dengan mengklik pada row tabel dan kemudian ketika usernya sudah muncul Didi, kita bisa langsung play kembali. Nah, di sini bisa dilihat di pojok kiri atas, skor dan standingnya itu melanjutkan dari skor yang didapatkan sebelumnya. Nah, jika tadi game over itu terjadi ketika karakter jatuh ke bawah, game over yang kedua itu ketika karakter melebihi frame atas. Kemudian game juga bisa dihentikan dengan mengklik button spasi pada keyboard. Nah, untuk animasi game sendiri itu menggunakan trade ya. Kemudian di sini ada button exit untuk keluar. Untuk alur gamenya sendiri, jadi dia main akan memanggil menu yang ada di view. Nah, menu ini dia akan nge-new tabel processing, nge-inisialisasi di sini. Kemudian dia akan manggil fungsi update tabel, yang dimana si fungsi update tabel ini tuh berisikan sebuah fungsi untuk mengambil data tabel dan men-setnya ke tabel user, yaitu tabel yang ada di halaman awal tadi. Nah, untuk mendapatkan datanya sendiri itu didapatkan dari tabel.getDataTabel pada file tabel processing di view model. Nah, di sini juga ada untuk play background musiknya. Kemudian, ketika kita menekan tombol button play, itu akan ada pengecekan terlebih dahulu, yaitu di mana jika username field-nya kosong atau panjangnya sama dengan 0, dia akan menampilkan pesan kesalahan username tidak boleh kosong. Sementara itu, jika username field-nya terisi, maka dia akan mengambil string username dari field username tersebut. Kemudian di sini ada variabel score dan standing yang diset ke 0. Nah, terus kemudian kita akan mengecek datanya. Di mana jika sudah ada data dengan username tersebut pada database, maka kita akan mengambil datanya dan men-set datanya di file tabel processing ini untuk di-set ke user, untuk di-set ke model user ini. Nah, kemudian
variabel score dan standing yang tadi sudah dibuat, itu value-nya akan diisi dengan si core user dengan username yang kita temukan tadi. Nah, kemudian di sini menu akan menginisiasi game window dan kemudian membuat new game window yang berisikan parameter username, score, dan standing. Nah, jadi si nilai username, score, dan standing ini tuh akan di-parsing atau dialihkan ke game window. Nah, di game window sendiri dia akan ngeinisialisasi game, yang dimana di game juga dia nge-parsing username, score, dan nilai standingnya. Nah, kita ke game. Nah, di game ini dia akan nge-set username-nya di sini, di private username. Kemudian untuk score dan standing itu akan di-set menggunakan score handler. Jadi si score handler ini tuh punya fungsi set score, punya metode set score dan set standing untuk meng-set score dan standing user sebelumnya. Nah, di sini juga ada untuk mengambil data IPS background. Kemudian di sini dia nge-new player handler, foothold handler atau pijakan handler, dan score handler. Nah, di sini untuk animasinya menggunakan thread. Di sini ada inisialisasi thread-nya sendiri. Kemudian si thread-nya akan mengambil game thread start. Yang dimana nantinya itu akan ke valid pen ini, dimana nanti dia ini tuh merupakan metode untuk menampilkan grafik pada game. Nah, kemudian jika tadi ada file background-nya, maka gambar background akan di-set sehingga mengisi frame game yang telah ditentukan. Nah, kemudian di sini dia akan ngerender player, ngerender foothold atau pijakannya, dan dia akan ngerender untuk menampilkan skor di frame game. Nah, kemudian jika gamenya belum berjalan, maka dia akan di-set running through dan dia akan menjalankan gamenya. Nah, di sini ada untuk run-nya. Untuk run, jadi ketika dia running, dia akan terus memanggil update game untuk mengupdate tampilan game ke layar. Nah, lanjut di sini untuk inputannya. Ada inputan di mana ketika user melakukan inputan, maka itu akan memanggil game getPlayerHandler untuk ngeset player itu move up, move left, atau move right. Kemudian ini akan di-set to, atau ketika dirilis key-nya, key release itu akan di-set false. Nah, kemudian di sini ada score handle tadi ya, yang dimana nanti bisa di-set ke sini si skornya, karena ada fungsi tersendiri. Nah, kemudian untuk conscore ada pengecekannya if step. Jadi ketika si pijakannya itu belum dipijaki oleh karakter atau oleh player, maka dia skornya akan bertambah gitu. Tapi ketika sudah dipijak, itu skornya tidak akan bertambah lagi. Kemudian di sini ada point upload score untuk mengupload skor ke database. Di sini ada player handler ya. Untuk player handler sendiri, ini ada buat render playernya menggunakan image. Kemudian di sini ada player position untuk mengubah posisi player. Jadi ketika si tombol kiri dan kanan ditekan bersamaan atau tidak ditekan kedua-keduanya, maka dia X-speed-nya itu akan menjadi 0. Jadi dia tidak akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Sementara untuk Y-speed-nya dia akan bertambah sesuai gravity. Nah, di sini ada pembatas untuk kecepatannya sehingga tidak akan terlalu cepat. Jadi kecepatannya itu stabil maupun ke kiri ataupun ke bawah atas. Nah, di sini ada pengecekan untuk si playernya apakah sedang berada di udara dan apakah user meminta inputan untuk meloncat. Kemudian ini untuk bertabrakan dengan collision. Nah, di sini ketika dia bertabrakan maka akan merubah ini ya posisi usernya sama seperti yang lainnya juga. Kemudian di sini untuk agar dia tuh tidak melebihi frame di gamenya. Nah, kemudian untuk foothold handler sendiri, itu dia ada buat ngerender foothold-nya, kemudian di sini ada untuk ngedraw image foothold-nya, dan di sini ada add foothold. Jadi ketika si jumlah foothold yang ada itu tidak melebihi batas foothold atau batas maksimal jumlah foothold, maka dia akan menambahkan foothold lagi di sini buat pijakan baru.
Kemudian ini update put untuk menghapus put yang sudah keluar dari frame. Nah, sekian presentasi yang bisa saya lakukan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.